warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa as-sa'ada wasyaqawa fi nufusil mu'minin wa may yuti'illaha wa rasulahu wa lahu as-sa'ada fid dunya wal akhirah wa amma man kafar wa asa wa lahu syaqawa fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang sama-sama kita ini mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan yang bunyinya man salaka tariqan, barang siapa yang keluar dari rumahnya yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, maka janji Allah adalah salallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Pertanyaannya, apakah semua yang keluar dari rumahnya itu untuk ilmu Allah jalan surganya? Tergantung yang pertama usahanya, dan yang kedua setelah dia punya ilmu dia amalkan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang punya ilmu, dia tahu namun dia nggak mengamalkan ilmu itu? Maka orang-orang seperti itu lebih awal Allah azab ketimbang penyembah berhala. Orang punya ilmu, dia tahu, namun dia nggak amalkan ilmu itu, dia tinggalkan ilmu itu, maka orang-orang itu lebih awal Allah azab dari orang-orang penyembah berhala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah diskusikan tentang najis, namun pada awal ini izinkan saya bacakan kitab dulu, karena pada pertemuan sebelumnya kita nggak sempat baca kitabnya, langsung menjawab dialognya. Apa saja yang najis? Nah, ini kan apa saja yang najis? Yang pertama, ini kencing manusia dan kotorannya, atau kencing binatang dan kotorannya, itu najis. Maka orang-orang yang salat dan pakaiannya kena kencing, dipastikan bahwa pakaiannya bernajis dan salatnya tidak sah. Yang kedua, ada musail, ini darah yang mengalir. Kalau hewan-hewan yang darahnya mengalir dan itu mati, maka termasuk dia bangkai, itu pun juga najis. Selanjutnya lagi, ini yang najis juga adalah sesuatu yang terpisah dari hewan dan dia masih hidup. Ada orang mungkin Muhammad daging lembunya, ini hari potong kakinya, dia bersihkan dagingnya, dia goreng, sementara lembu masih hidup, besok kakinya lagi dan seterusnya, maka ini dia bangkai juga. Yang bangkai juga adalah as-sawail al-muskirah, zat-zat yang dia memabukkan. Khamar berarti dia najis.
karena dia mengandung zat yang memabukkan. Kata Rasulullah, kullu muskirin khamrun, setiap zat-zat yang membuat orang itu dia mabuk, maka itu khamr. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram. Bagaimana kita memahami zat-zat yang dia memabukkan? Sabu-sabu misalnya, ini kan juga zat yang efek juga memabukkan. Itu kalau begitu, itu pun juga haram. Seterusnya, yang jelas ini al-kalbu wal khinzir, anjing dan juga babi. Ini kita bahas kemarin. Ini diantara jenis atau macam najis yang ada. Pada pertemuan yang awal kemarin, secara umum sampaikan juga bahwa najis terbagi tiga dia, mughallazah, mukhaffafah, dan pertengahannya dia adalah mutawasithah, yang berat, yang ringan, dan yang sedang. Bagaimana bersihkannya? Kita sudah kaji pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita pindah ini ke bab yang lebih pokok lagi, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kita sempurnakan ini najis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, bagaimana cara membersihkan baju kalau terkena minuman haram? Sementara terkena baju itu tidak bisa dengan itu, Ustaz. Terima kasih. Bagaimana membersihkan Baju terkena minuman haram. baju yang kena minuman khamar? Ya, kita menjelaskan bagaimana membersihkan ini pakaian yang kena dia minuman. Membersihkan pakaian itu sampai hilang dia baunya, sampai hilang dia warnanya. Jadi kalau dia kena khamar, apa khamar yang jenis khamar? Saya nggak tahu jenis ini. Karena menengok, Tuhan mungkin ya. Saya menengok nggak pernah juga merasakan apa lagi, nggak pernah merasakan. Jadi ini kan cara membersihkan kalau dia memang zat cair. Zat cair itu yang biasa juga cair dengan air ya. Maka bersihkan dengan air tadi sampai dia hilang. Kalau punya warna dia hilang warnanya. Kalau dia memang punya bau sampai hilang dia baunya. Namun setelah berulang-ulang kita cuci tadi, kita bersihkan, namun juga nggak hilang, mungkin warnanya sedikit, masih nempel dia, itu dimaafkan. Saya bersihkan berkali-kali, mungkin warnanya nggak hilang habis semuanya, itu juga dimaafkan. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ada yang menjadi kendala kita hari ini adalah yang jarang kita bahas juga, ini cecak. Cecak ini masuk mana dia ini? Kalau bangkai jelas, dua bangkai yang dihalalkan, maitatani wadamani, yang dihalalkan itu dua bangkai ikan dan belalang. Kalau ikan mati, nggak apa-apa, ambil goreng apa dia. Nggak mesti. Ketika kita bersihin ikan, Bismillahirrahmanirrahim, mesti. Jadi bangkai pun boleh. Di dua bangkai ini dibolehkan kita makannya ini. Namun bangkai-bangkai yang lain dihukum dengan tadi darahnya mengalir atau tidak. Kalau darahnya mengalir dan dia mati, nah ini termasuk juga bangkai yang dia najis. Atau setiap sembelihan wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih tanpa nama Allah, itu pun juga bangkainya haram bagi makannya. Potong ayam tanpa nama Allah, maka itu bangkai dan itu haram. Nah, cecak bagaimana? Di antara kitab dalam kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa cecak itu darahnya nggak mengalir. Namun jikalau kita teliti
Yang pertama ini dalam kamus hewan. Tanya sama Mbah Google, apakah itu cecak? Pasti Mbah Google jawab itu. Cecak dia all of reptile. Bahasa Inggrisnya, sekelompok hewan reptil. Kalau dia reptil, hampir sama dengan ular atau biawak. Yang sini komodo atau toke. Ini kan reptil. Kalau begitu, semua reptil ini sudah diperiksa melalui ilmu biologinya, dia punya juga darah yang mengalir. Kalau begitu, cecak pun bangkainya itu pun juga najis, termasuk kotorannya. Maka kotoran cecak kalau jatuh dia masih basah, jangan sapu. Kalau disapu, maka tempat yang kena najis semakin luas dia. Bagaimana caranya? Ambil kainnya agak basah, atau kain basahnya sedikit, bersihkan pakai kain itu, supaya hilang dia tadi kotoran cecak itu. Jikalau sudah kering, aman disapu, boleh kering, boleh sapu. Namun kalau kotorannya masih basah, maka ambil kain tadi yang basah dan lap, supaya apa? Najisnya ini enggak bertebaran atau menambah tempat luas yang akan najis. Ini cecak. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Yang pertama masalah darah tadi yang saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya apabila ada darah mungkin dari binatang atau dari kita sendiri yang sudah kering, kemudian kita sudah bulu, kemudian tidak. Ya. Yang Terima kasih. kedua, berhubungan dengan tadi kotoran kita, apabila kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, kemudian di depan tempat kita sujud itu jatuh kotoran kita kan tidak bisa menghindar kotoran. Hukumnya itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bisa diterima? Ya. Terima kasih. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi darah yang sudah kering. Ya, darah yang sudah kering itu bagaimana membersihkannya? Itu boleh dikerok. Kalau sudah bersih, kemudian kering dia, dengan dikerok dia akan hilang. Namun dikerok nggak hilang juga dia, gunakan air untuk membersihkannya. Yang kedua, bagaimana hukum tadi caranya ini? Ketika kita sholat, pas lagi sholat ini jatuh tai cecak, mau sujud mukanya kena tai cecak, ya itu pun najis. Bagaimana caranya? Pindah selangkah. Oh, berjamaah Ustaz, batalkan selangkah di tempat. Namun kalau tidak ada tempat lain yang ada tempatnya itu tempatnya untuk sholat ini, ambil kain lain itu sajadah, tutup. Jikalau ini tempat lain ada lagi. Namun jikalau masih ada pilihannya, lagi sholat tadi jatuh, dan kita tahu jatuh, kita tahu, maka pindah tempat sholatnya. Namun kalau kita nggak tahu, misalnya jatuhnya pas atas kepala, nggak terasa ini. Nah, kita nggak tahu. Apakah setelah sholat kita tahu, oh tadi cecak ini, apakah sembahyangnya mesti ulang? Tidak, karena kita nggak tahu. Namun kalau kita tahu dan pura-pura nggak tahu, ini bahaya ini. Tahu jatuh cecak di kepalanya, ada dikit pun, ya, gitu kan? Ini pura-pura nggak tahu ini. Nah, ini batal sholatnya. Namun jikalau tidak tahu dan tahunya setelah sholat, itu sholatnya sah. Kalau tidak mangkal lagi nanti, setelah berwudu kita ini dan terinjak, kembali tadi tahu atau tidaknya. Kalau tahu, kembali wudu. Kalau nggak tahu, dimaafkan.
Kalau begitu ini konsekuensi tahu. Maka jangan nanti pura-pura nggak tahu kan dikit, cuma dari cicaknya kan gitu kan. Tapi ini batalkan kalau kita tahu. Silakan mau nambahkan. Satu lagi Pak Ustaz. Ini masalah darah yang lain. Saat ini kita punya luka Pak Ustaz. Kemudian luka itu kita obat. Pada saat sholat ada darah yang mengalir. Jangan kita kan tidak lihat misalkan tertutup obat itu hukumnya bagaimana. Yang tadi masalah darah itu apabila itu darah yang mengalir Pak Ustaz. Yang tadi apabila darah itu apakah masih najis atau tidak? Kan darahnya sudah bisa. Sekali lagi. Masalah darah yang pertama yang saya tanyakan, apakah hukumnya darah yang kering di lantai atau ada di lantai, apakah masuk termasuk najis atau tidak? Darah yang kering tidak mengalir. Iya. Darah termasuk dia darah orangnya, hewan yang tadi darah mengalir atau juga darah orang itu termasuk najis. Namun begini nanti, ada orang kena penyakit bisul misalnya, dan bisul baru meletus nih. Yang biasanya ini bisul yang meletusnya kan dua dia, nanah dan darah. Dua-duanya ini kan najis. Kita dibersihkan, kita bersihkan, namun masih ada sedikit yang tinggal. Itu bagaimana? Dimaafkan. Dan bahkan tadi darah luka. Para sahabat ketika perang Khandaq, perang Uhud, itu perang Badar, banyak sahabat yang kena tombak, yang kena pedang, yang kena anak panah. Sahabat bersihkan, tutup pakai kain, padahal di kain itu masih ada darahnya. Rasul enggak menegurnya. Arti itu dibolehkan. Namun kita berusaha. Ini meletus gunung bisul tadi. Lalu kita bersihkan dulu nanahnya, bersihkan dulu darahnya, yang tinggal sedikit itu dimaafkan. Namun tadi darah yang di lantai, kita tahu ini darah, walaupun sudah kering, kembali ke hukum kemarin, dan nggak ragu-ragu, bersihkan dulu, baru sholat. Oh nggak sempat bersihkan lagi ini, udah mulai jamaah, cari tempat lain yang tidak ada darahnya. Ini langkah yang lebih aman supaya apa? Kita sembahyang tidak dalam keraguan, sah atau tidak, sah atau tidak. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih. Yang lain silakan. Silakan. Bismillah, menanyakan apakah kopi yang terbuat dari suara itu halal atau haram? Yang kedua, apa? Kopi yang terbuat dari suara halal. Oh, kopi luwak. Oh, kopi luwak. Terus yang kedua, misalnya orang berburu kan, berburu saya pakai anjing, naga, babi, itu hukumnya darinya saya diburu pakai itu gimana? Ya. Mungkin ini terdapat dengan mulut kali ya, sehingga kalau kurang jelas apa yang ditanyakan. Yang pertama tadi kopi luwak. Saya nggak pernah nengok gimana proses membuatnya. Namun kata orang juga ini. Artinya kopi luwak itu dibuat melalui proses memang kopi dicampur dengan kotoran musang. Oh iya, kopinya dimakan gitu sama musangnya. Nah terus musangnya nanti mengeluarkan kotorannya, ya kopi lagi kotorannya kalau gitu kan gitu ya. Ya, terus namun kopi ini sebelum dia diproses sendiri kopi, kan dia kan juga dibersihkan nih, dipisahkan antara kopi dengan kotorannya. Artinya apa? Ada di usaha tadi ini memisahkan antara yang kopinya dengan yang kotorannya. Dan yang kopinya diproses dan digiling jadi kopi. Bagaimana hukumnya? Boleh. Yang nggak boleh dia makan kotoran musangnya. Ya kan? Karena dipisahkan tadi. Kecuali itu juga ini yang di subuhah adalah begini. Kalau jadi kopi dimakan sama musang, keluar dari
kotoran musang tadi tanpa dibersihkan langsung proses, ini syubhat. Artinya bercampur antara kotoran dengan kopinya. Namun jikalau sudah keluar dari perut musang tadi, kopi tadi kan keluar, dipisahkan ini kotoran, ini kopinya, kopi yang dibersihkan, diproses, itu boleh. Karena kita bukan konsumsi najisnya, kopinya yang sudah dibersihkan. Yang kedua juga, yang kita konsumsi bukan kotoran musangnya, tapi kopinya. Mungkin prosesnya tadi melalui proses pencernaan dari musang. Yang kedua tadi pertanyaannya kurang jelas ini. Oh, berburu. Berburu menggunakan anjing. Yang kayaknya apa hukum dagingnya gitu ya? Iya. Berburu, ketika orang menembak burung atau menembak kijang, ketika ditembak ini Bismillahirrahmanirrahim, dia tembak dan kena kijangnya atau burungnya mati, itu halal. Namun yang menembak tadi burung atau kijang tanpa nama Allah, maka itu bangkai. Yang kedua, yang menggunakan nanti ini perangkap. Dalam rangka babi ada perangkap. Termasuk perangkap ini kijang misalnya. Kalau seandainya yang perangkap tadi itu mati sendiri dia, mungkin ditahan perangkap hari ini, orang yang pasang datang lagi ke tempat itu 3 hari setelah itu, didapatkan bahwa dalam perangkap itu ada kijang yang kena perangkap sudah mati, itu pun juga bangkai. Namun yang masuk perangkap, yang pasang tahu, dia sembelih dengan nama Allah, itu nggak apa-apa, itu halal. Yang kedua menggunakan anjing. Ini kan anjing biasanya apa, dia untuk penciumannya, yang kedua juga untuk nakut-nakutin mangsanya ini, nakutin burungnya atau kijangnya. Terus dalam proses penangkapan tadi dapat kijang, namun anjing sempat menggigit. Nah, ini kan anjing sempat menggigit. Namun kan nggak semua tubuh kijang itu gigit sama anjing. Sembelih kijang itu dan buang yang digigit oleh anjing tadi. Yang lainnya aman. Yang haram yang di lokasi tempat yang digigit anjing saja. Kenapa? Anjing itu yang haramnya adalah air liurnya, bukan bulunya, bukan suaranya juga, dan baunya juga, tapi air liurnya. Maka tadi kalau sempat kijang ini gigit oleh anjing, maka buang yang tempat gigitnya itu, dan sisanya itu aman. Bagaimana demikian? Contoh, ini ada semangkok makanan dan dia mungkin berminyak, yang samin, jatuh tikus sana, mati tikus itu. Ini kan bangkai ini. Apakah semua makanan kita buang? Tidak. Ambil bangkai tikusnya di sekitaran, ikan tikus itu kita buang juga. Nah, sisanya ini boleh. Ini jikalau dia bercampur tadi sedikit ada gigitan anjingnya. Ya, sekian demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain mau bertanya silakan. Kalau sudah habis, sambil nunggu pertanyaan, kita masuk ini ke bab istinja, istibra, dan istijmar. Ini pokok. Kenapa pokok? Yang pertama menentukan sah tidaknya kita sholat. Namun yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas menjelaskan annan nabiyya marra ala qabraini. Rasulullah jalan di tengah-tengah 2 buah kuburan. Rasul berhenti dan minta sama Ibnu Abbas dipotongkan 2 pelepah kurma. Ibnu Abbas nanya, ini mada ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Rasul menjawab, innahuma la yu'adzibani. 2 orang penghuni kubur ini itu Allah siksa dengan siksaan yang sangat berat. Ibnu Abbas
langsung bertanya, hal likabirnya Rasulullah, apakah dua penghuni kuburan ini melakukan dosa besar? Rasul menjawab, ahaduhuma, salah satunya itu la yastabri'u minal baul, orang yang tidak membersihkan kencingnya. Kencingnya maksudnya pipanya kalau bahasanya ya. Orang yang kencing, gitu kan, dan dia tidak membersihkan pipanya. Apa pipanya? Jadi ini itu Allah siksa. Yang kedua, yamshi bin namimah, orang yang suka ini mengadu domba orang. Maka jadi hal yang pokok kita kaji tentang istinja, tentang istibra dan istijmar ini, karena pengaruhnya adalah yang pertama sembahyangnya tidak sah, yang kedua Allah akan siksa ini orang-orang yang seperti ini. Ini papannya terlalu kecil udah tulis ya. Mau ke depan dan lebih di papannya dan biar nampak semuanya dan. Yang pertama ini bahasanya dia istinja, yang mungkin kita sering kenal dengar istinja. Apa itu istinja? Ketika orang buang air kecil, maka dia bersihkan pipanya. Boleh ini pakai batu, boleh pakai air. Namun orang-orang Madinah itu di Kuba, Allah abadikan dalam Al-Quran, Allah puji warga Kuba. Mana Kuba ini? Di Masjid Baqah itu, Rasul dari Mekah hijrah ke Madinah, sebelum nyampe kota Madinah mampir dulu nih di Kuba. Allah puji, rijalun itu harum. Sampai tanya, wahai para pemuda Rasulullah, apa yang dilakukan? Kata orang Kuba ini, kami kencing ya Rasulullah, pertama bersihkan pakai batu, dan kedua pakai air, dua-duanya. Maka tadi ini memahami kata istinja, membersihkan pipa tadi dengan dua-duanya, pakai batu dan pakai air. Istilah yang kedua adalah istijmar. Istijmar kata dia jamarat. Ketika orang haji lempar jamarat. Kalau begitu arti jamarat adalah batu. Kalau begitu istijmar membersihkan pipa itu dengan batu. Yang paling pokok ini istibra. Karena bunyi hadis tadi, Allah siksa penghuni kubur ini la yastabri'u min baulihi. Makna istibra, ketika orang kencing, ini air keluar, setelah kencing ini masih ada sisa air di pipa ini nih. Maka makna istibra adalah membersihkan sisa-sisa kencing yang masih ada dalam pipa. Bagaimana cara membersihkannya? Kita menjelaskan. Yang pertama, ambil napas. Ambil napas, habis itu mendem. Yang bisa keluar deh. Kalau itu yang kedua, ini pipa misalnya, tangan sebelah kirinya, jempolnya di atas, tunjuk di bawah, urut ini. Namun jangan keras-keras copot ini. Katakan, diurut. Caranya. Cara yang ketiga, yang pertama tadi mendem, yang kedua tadi menggunakan jemarinya, tapi tangan sebelah kiri ya. Sunnahnya ini sebelah kiri, jempol di atas, ini di bawah, ini diurut. Sunnahnya dia 3 kali. Yang ketiga, itu duduk kaki sebelah kiri dikedepankan dan perutnya dirapatkan ke kakinya. Nah, sisa kencing yang masih ada dalam pipa ini akan keluar dia. Namun dalam kitab Al-Fiqh Islami 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili lebih menjelaskan bahwa masing-masing orang punya cara sendiri mengeluarkan air kencing yang masih ada dalam pipa ini. Ini kan
kita memberikan arahan 3 cara tadi, namun kita juga boleh berimprovisasi dan cara masing-masing. Yang penting air yang masuk pipa ini keluar. Kenapa? Kalau ini masih tinggal, kita berwudu terus, ketika melangkah ke masjid, yang sisa ini keluar dia. Maknanya wudunya batal. Kalau wudunya batal, sembahyangnya tidak sah. Maka dalam kajian ini kita diperintahkan membersihkan bukan hanya di ujung pipa, namun juga sisa air yang masih ada dalam pipa ini. Kalau bunyi matan hadis tadi, orang yang Allah azab dalam kubur itu yang tidak membersihkan air dalam pipa. Apalagi ini nggak bersih, ujung nggak bersih juga, gitu kan? Yang nggak bersih dalamnya disiksa, apalagi yang ujungnya. Maka tadi ini pokok menentukan sah enggaknya sholat. Yang kedua juga kita ini Allah lepaskan dari siksa azab kubur. Ini hadis riwayat Sahih ini Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Ya, jadi kalau begitu kita pahami lagi tadi, kalau istinja pakai dua-duanya, batu dengan air. Kalau istijmar ini pakai batu saja. Terus kalau istibra membersihkan sisa air yang ada dalam pipa. Kalau kita mau istijmar gunakan batu itu minimal 3. Kalau 3 nggak bersih juga dia, boleh paliyutir bunyi hadisnya. Apa ini? Ambil bilang ganjil. Dan begitu 5 enggak juga 7 enggak juga 9. Namun juga jangan banyak kali cek lagi. Jadi tidak kayak jadi ini yang ganjil dia 3, 5, 7. Ini yang batu tadi. Kalau kita kembangkan, boleh nggak dengan daun? Dengan daun boleh. Yang tidak boleh, yang pertama ini dengan tulang. Bunyi hadis menjelaskan bahwa janganlah pernah istijmar dengan tulang. Kenapa? Akan menambah temannya, kawannya jin. Karena jin ini suka tulang. Namun bukan tulang ini ada. Ya kan? Tulang. Yang kedua, jangan gunakan kotoran. Abi Hurairah diminta Rasulullah menyediakan 3 batu untuk Rasulullah beristijmar. Abu Hurairah menyediakan 2 batu. Yang ketiga diserahkan oleh Abu Hurairah adalah kotoran unta yang sudah kering. Nabi pakai yang 2. Namun yang kotoran unta ini Nabi minta ganti dengan batu. Artinya bahwa tadi nggak boleh istijmar menggunakan kotoran. Yang ketiga, nggak boleh juga menggunakan makanan, roti paten misalnya. Ada roti gitu kan? Nggak boleh menggunakan makanan. Jadi ini cara kita ini beristijmar. Sebelum tersambung, silakan yang mau bertanya. Silakan, ada? Ya. Ini jelas. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini istijmar menggunakan tisu. Ini kami dalam pesawat, Ustaz. Dalam pesawat ini. Ya, gitu kan? Ini nggak ada airnya. Yang hanya sediakan tisu. Untuk membahas ini, di masa Rasulullah tisu tidak ada. Masa para sahabat juga ada tisu. Maka dalam kitab-kitab yang lama ini nggak temukan pembahasan istinja ataupun istijmar dengan tisu. Namun kita buka ini kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa yang kontemporer punya Lajnah Daimah. Ini Lajnah Daimah ini mufti Arab Saudi. Yang anggotanya itu dia Syekh Fauzan Fauzani, Syekh Ali bin Baz, Syekh Utsaimin. Ini para syekh ini mengatakan bagi orang yang buang air kecil yang tidak ada air itu
boleh dengan tisu. Termasuk mungkin di negara Eropa yang dia toiletnya nggak ada dia airnya, yang hanya dia dengan tisu. Nah sunnahnya juga ini dengan tisu itu 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Makanya dalam pesawat itu dia banyak tisunya itu. Kalau penumpang pesawatnya itu dia 300 orang penumpangnya misalnya, kali 3 minimalnya itu tisunya 400. Lembaga sedikit cuma, gitu kan. Makanya kalau ini dibolehkan enggak? Dibolehkan kita ini menggunakan tisu untuk beristinja. Sumber tadi saya ambil ini dari kitab atau Fatwa Mu'asirah. Ini fatwa kontemporer hasil Mufti Arab Saudi yang dia anggotanya Syekh Utsaimin, Fauzan dan Syekh Ali bin Bas. Terima kasih Bunda. Ya. Kalau buang air kecil dengan tisu boleh. Bagaimana air besar? Boleh juga. Dan bahkan mungkin di maskapai Indonesia ini kayak Garuda ataupun Lion ataupun Batik misalnya, memang ada airnya, tinggi airnya nih, di ujung airnya. Sementara kita sini BAB-nya. Kalau kita minta sama pramugarinya itu selang, nggak ada selang Pak katanya, ya kan? Atau bagaimana? Boleh menggunakan tisu juga. Namun sampai nanti di bandara mau sholat, biasanya setiap bandara dia punya toilet yang ada airnya. Untuk apa ini? Menghilangkan keraguan. Jadi sampai kita di bandara, karena kita biasa menggunakan air, kurang nyaman dengan tisu itu, sampai ke bandara sebelum sholat bersihkan dulu di toilet, itu lebih nyaman. Itu apa? Menghilangkan keraguan. Namun dalam toilet pesawat dibenarkan kita ini menggunakan tisu. Terus bagaimana? Kalau terbangnya dari Banda Aceh sampai ke Jeddah misalnya, itu perlu 8 jam. 8 jam, dan mungkin kita 2 sholat ini dalam pesawat. Kita nggak sempat cebok dengan air. Ya sudah, berarti kalau begitu sembahyangnya di atas pesawat itu, namun tadi ketika dia buang air besar atau kecilnya menggunakan tisu. Seperti bagi itu teman-teman. Bagaimana? Jangan yang mau silakan. Ya, bentar ya, dulu ya. Silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini contoh jamaah kita ini nggak sabar lagi, tidak terus gitu ya. Pindah ke selanjutnya ini ada buang air kecil. Terima kasih banyak tanya. Silakan, Azmi. Ya, ini ada pilihannya. Pas kita buang air kecil, tisu ada, batu ada. Nah, mana lebih afdal kita ambil? Tisu dulu atau batu? Kalau kita merujuk ke kitab dan juga hadis, falyastanji bi thalathati ahjari. Hendaklah dia beristinja atau istijmar menggunakan 3 batu. Mungkin lebih tepat, lebih afdalnya menggunakan batu. Kenapa? Mengamalkan hadis ini. Kami hadis, hendaklah dia ini beristijmar menggunakan 3 batu. Bunyi hadis mengatakan hendaklah dia ini berstinja menggunakan 3 lembar tisu. Kalau 2 pilihannya, tisunya ada, batunya ada, maka batu lebih afdal. Begitu, Azmi.
Makasih. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita ini masuk Baitul Khala atau water closet, atau tadi dalam bahasa Indonesianya adalah WC. Ini adabnya. Yang pertama, kemarin kita udah diserapis, ditolong apa-apa. Yang pertama, bagi orang yang mau masuk WC ini, jikalau punya cincinnya dia ada nama Muhammad mungkin di situ, atau mungkin lafaz Allah mungkin di situ, maka cincinnya ini dibuka, jangan bawa ke WC. Rasul contohkan, cincin Rasulullah ada nama istri Muhammad, dan Rasul setiap ke WC buka cincinnya. Yang kedua, mungkin di kantong bajunya itu ada mungkin lembaran Al-Quran atau lembaran hadis-hadis. Ini pun juga ditinggalkan di luar. Atau mungkin di HP-nya ada mungkin programnya Al-Quran atau hadis. Di HP kita ini, kita dulu Android, mungkin ya Assalam, mungkin itu apa programnya yang kita dulu. Kalau mau ke WC tinggalkan di luar. Namun jikalau takut hilang, nah ini bahayanya. Di rumah oke, mesti oke. Sempat di bandara ini, tinggal di luar, tak keluar dari kamar mandi, mana HP-nya udah hilang. Nah kalau takut hilang, itu makruh dibawa ke kamar mandi dan boleh. Kalau takut hilang, kenapa? Contoh, ada orang hafal Quran 30 juz. Artinya tanpa dia nih Al-Quran semua nih. Apakah masuk WC dia pertama dulu? Kalau luar? Ya, kan tidak. Ini kalau memang takut hilang tadi, ini boleh dibawa ke dalam WC. Namun tadi sunnahnya ini yang punya lembaran Al-Quran, yang cincinnya mungkin lafaz Muhammad atau Allah, atau juga tadi di HP-nya ada program hadis atau Al-Quran, tinggalkan di luar. Kalau itu aman. Langkah kedua adalah masuklah ke WC itu menggunakan kaki sebelah kiri. Masuk masjid sebelah kanan. Masuk WC sebelah kiri. Keluar WC sebelah kanan kakinya. Keluar masjid sebelah kiri. Ini sunnahnya. Rasul mengajarkan kalau masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini tadi udah masuk. Nah, setelah itu setelah masuk dalam WC ini dilarang berbicara. Kalau mau ngurumpi di kopi kan, yang di WC. Ini WC umum nih Wandan. WC umum kan, setengah dia. Dalamnya duduk lagi BAB ini. Ngomong cerita. Semalam film bagus bilang malam. Ini apa cerita ni? Orang film kan. Kalau kita lagi BAB. Maka dia dalam BAB ini nggak boleh ngomong. Bahkan Rasul contohkan, Rasul lagi kencing, ada orang cakap salam. Rasul nggak jawab. Padahal ini hukum jawab salam itu wajib. Namun dalam keadaan kita ini berbuang air kecil atau BAB, maka ini kita dilarang berbicara. Kalau dia mengucapkan salam, nggak usah dijawab. Rasulullah, fa inni karihtu an azkura asmallah illa ana tahir. Saya belum benci menyebut nama Allah dan saya dalam keadaan tidak suci. Maka ini dalam kamar mandi nggak boleh banyak berbicara. Terus ketika kita BAB ini ataupun kencing, hindari menghadap kiblat atau belakang kiblat. Ambil arah lawannya. Jangan sampai kita ini kencing atau BAB menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini di daerah terbuka nggak boleh. Namun kalau WC dalam rumah atau dalam gedung
itu hukumnya makruh. Terus ketika duduknya, ini duduk, itu hendaklah dia memberatkan tumpuan ke kaki sebelah kiri. Hasil penelitian mengatakan bahwa kenapa orang ketika dia BAB itu mesti dia menumpang ke sebelah kiri, ternyata memudahkan pencernaan itu mengeluarkan kotoran. Rasul mensunahkan itu lebih awal. Contohkan kalau mau BAB, nyendernya kaki sebelah kiri. Dan terus tadi langsung terjawab. Kata Aisyah, jikalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah kencingnya berdiri, itu bohong, itu fitnah, kata Aisyah. Dan hadis menjelaskan tentang ini, kayak Rasulullah BAB-nya, kencingnya kebanyakan dari Aisyah. Aisyah nengok istrinya. Maka kata Aisyah, jikalau ada hadis yang menjelaskan atau orang mengatakan bahwa Rasulullah kencingnya berdiri, itu fitnah. Rasul selalu kencing duduk. Namun suatu hadis dari Abi Hurairah, Rasul qama ala subati qaumin wa bala qa'iman. Dari Abi Hurairah ini rawahu Muslim dan sahih. Rasul ketika kencing subatu qaumin, ini suatu kaum ini tempat kotoran, orang-orang buang kotoran ini. Rasul kencingnya berdiri. Kalau berdiri, kalau dia duduk, maka dia akan kena kotoran yang dibuang oleh orang Madinah. Maka kalau begitu, dibolehkan kita ini berdiri jikalau lantainya itu tak meyakinkan. Nah, gitu kan? Kita yakin bahwa itu bersih. Namun kayak tadi katakan tadi, hampir setiap masjid hari ini itu tempat kencingnya dibuat memang untuk kos berdiri memang. Kalau dulu kan bayi kencingnya sampai buang sana. Jadi ada kerannya, sini ada batasannya nih, batasan untuk orang kencing berdiri. Kalau kasus seperti ini, ya otomatis kita punya kencingnya berdiri. Namun tadi bahwa sunnahnya ini Rasul contohkan kencingnya duduk, tidak berdiri. Itu sunnahnya. Ya, seterusnya di antara yang dianjurkan juga, jangan kencing di air yang tergenang. Hadis menjelaskan, la tabul fi ma'in rakid. Kenapa nggak boleh? Ini jalan raya tadi misalnya, ada genangan air, karena kita kencing. Ya kereta, mobil, keciprat airnya kena orang, najis. Atau keindahan orang, baik najis. Yang kedua juga, jangan kencing di lubang. Kenapa? Lubang itu ada penghuninya. Coba yang kalau kencing, lubang ular, ularnya. Nah, itu ya kan? Ada ularnya, ada semutnya. Maka tadi jangan kencing di lubang. Nah, terus jangan kencing melawan angin. Ini angin dari sana ya. Kencing. Apa nggak boleh tadi? Karena lawan angin, kencingnya menerpa diri sendiri. Nah, kalau begitu bagaimana? Ini misal, Pak kita kencing tanpa sengaja kena sedikit celananya, kena sedikit bajunya. Ambil air, bersihin kena itu. Yang air. Karena mau pulang, nyucinya jauh pulangnya. Nah gitu kan, bersihkan kena itu. Supaya apa tadi? Kita sembahyangnya tidak bernajis. Nah baju sedikit, baju bersih bajunya. Yang kena itu aja, dibersihkan dengan air. Ya gitu kan, yang kena kencing itu. Namun tadi adabnya adalah jangan kencing melawan arah angin. Nanti akan kena kencingnya sendiri. Dan terus setelah itu, ketika mau keluar dari kamar mandi, ini Rasul mengajarkan lagi. Yang pertama, ghufranaka, alhamdulillah alladzi azhaba anni al-adza wa afani.
Segala puji bagi Allah yang menghilangkan al-adza, apa itu azab, penyakit. Karena air kencing itu ataupun juga kotoran itu adalah penyakit. Saya bayangkan orang yang nggak BAB 3 hari, susah dia ini. Itu penyakit. Atau itu seminggu, masalah dia ini. Artinya ketika orang kencing dan dia bisa BAB, itu sehat. Maka doanya, ghufranaka alhamdulillah alladzi azhaba anni al-adza wa afani. Ini di antara tadi ini kita beradabnya cara buang air kecil maupun juga buang air besar dan masuk kamar mandi. Silakan, terakhir ini yang mau bertanya karena waktunya. Silakan. Ada lagi ya? Silakan. Ya, kalau begitu tanya ini, apakah air liur itu najis? Yang pertama, mulut bukan 2 lubang. Yang kitab jelaskan, yang keluar dari 2 lubang dan dia najis itu lubang bawah. Kalau itu lubang atas enggak, tai hidung berarti lain, lubang atas. Tai telinga, lubang atas, jigong, nah gitu kan, lubang atas. Jadi kalau begitu, ini air liur tidak najis. Nah kalau orang muntah, apakah muntah najis? Muntahnya kalau dia air keluar, itu nggak najis. Namun kalau muntahnya udah campur warnanya, ada kuningnya, ada macam-macam lah warna muntahnya itu najis. Jadi itu kategorinya ini muntah yang najis, yang muntah itu memang dia keluar aneka macam warna. Kalau hanya dia air liur yang keluar atau air putih yang keluar itu nggak najis. Namun lebih amannya kalau mau muntah udah anggap itu najis saja gitu. Kan lebih aman. Nanti kalau muntah panggil dokter teliti lagi, ini ada orang lain, macam-macam santunya kan juga susah juga gitu kan. Sebagai ini berarti kalau gitu air liur tidak najis. Namun kalau kita tidur, pagi ini kan ada gambar peta Indonesia, peta Jawa, peta Sumatera gitu kan. Apa namanya nih kalau tadi? Orang tidur tanpa disadari malamnya keluar liurnya. Nah paginya membentuk dia peta pagi-paginya. Peta Sumatera, peta Jawa, peta apa pagi-paginya gitu kan. Nah, ini bagaimana? Ya kan? Ini suatu hal yang menjijikkan, dia bau. Maka orang bangun tidur sunnahnya dia cuci tangan 3 kali dan berkumur-kumur. Sunnahnya dia. Sebelum kita ngapa-ngapain yang lain, bangun tidur tangannya cuci 3 kali dan berkumur-kumur. Itu kalau mau tidur, baik kalau pagi hari maupun siang hari. Ini sunnah yang tadi itu menjaga bersih tangannya juga mulutnya. Ya, mohon maaf atas salah kekurangan karena waktu ini yang membatasi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.